Saudara-saudara, tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami kesulitan. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengalami cucurkan air mata. Tidak ada orang Kristen yang tidak ada beban berat atau tidak pernah mengeluh. Tetapi iman Kristen membuat orang Kristen mengeluh menjadi memuji Tuhan. Amin. Iman Kristen menjadikan orang Kristen di bahaya tidak mempunyai perasaan takut kepada musuh. Amin. Iman Kristen menjadikan kita menang atas segala pencobaan, godaan, dan segala rayuan dari iblis. Sehingga kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Itu sebab di dalam kebaktian 3 malam ini, saya tidak datang untuk bermain-main. Saya tidak datang untuk berfoya-foya. Saya tidak datang untuk menghamburkan waktu. Saya akan mengisi mimbar setiap menit dengan setiap perkataan yang berdasarkan dari firman Tuhan. Dan saya mau setiap orang dengan teliti dan rendah hati, dengan aus dan lapar, menginginkan diisi oleh firman Tuhan, menanti pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jikalau seorang pendeta bicara banyak tentang Roh Kudus, tapi hidupnya berzina, tamak uang, atau kurang jujur, korupsi, itu pendeta tidak ada Roh Kudus. Itu penipu. Jikalau seorang pendeta yang katanya dari Roh Kudus, tapi tidak memberitakan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kitab suci, itu bukan Roh Kudus, itu roh penipu. Jikalau seorang pendeta ambil uang perpuluhan semua jemaat menjadi milik sendiri, itu bukan pendeta, itu perampok yang pakai baju pendeta. Itu sebab mari kita membersihkan dengan firman akan bait Allah. Dari mimbar sampai kepada majelisan, sampai ke anggotaan, semua takut dan takluk kepada takhta Tuhan. Amin. Biar engkau siap hati mendengarkan firman, sebagian memberi kekuatan, sebagian menegur, sebagian menghibur, sebagian menghakimi engkau. Dan biarlah Tuhan bertakhta di Papua, sehingga dari Pemda, dari Kapolri, dari polisi, daripada semua pejabat mengalami pembaharuan dari Tuhan, sampai rakyat kecil semua mempunyai perasaan takut kepada Tuhan dan mencintai kebenaran. Tuhan memberkati kita masing-masing, dan kita semua buka suara, kita berdoa, minta Tuhan bekerja sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak pendeta atau pengkhotbah atau hambanya. Sesuai kehendak Tuhan sendiri, berkata-kata setiap kalimat ke dalam hati kita masing-masing. Berdoa supaya Roh Kudus dengan api yang suci membakar hati kita masing-masing. Berdoa kiranya cinta kasih surgawi seperti air terjun curah ke dalam hati kita, dan membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan mulut kita, membersihkan tingkah laku kita. Sehingga gereja Tuhan dikuduskan kembali untuk menjadi mempelai yang suci, untuk menanti mempelai lelaki, yaitu Kristus datang kembali. Kita berdoa kiranya cinta kasih Allah memenangkan kami, merubah kami, dan memenuhi kami, serta melalui kami untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Biarpun berapa banyak orang yang tiba, yang ada di dalam lapangan ini, biar setiap orang yang hadir mendapatkan pekerjaan Tuhan untuk mendidik dan merubah hidup kita, sehingga kita menjalankan transformasi untuk bangsa Indonesia dan untuk dunia ini. Amin. Sekarang saya minta semua orang Kristen berdoa. Tuhan bekerjalah. Tuhan berkata-katalah. Tuhan, silakan engkau menyentuh hatiku, merubah hidupku.
Berkata-kata menguatkan imanku dan membersihkan hidupku. Mari kita berdoa. Semua berdoa untuk hamba Tuhan. Berdoa untuk para hadirin. Berdoa untuk orang yang belum Kristen yang ada di sini. Tuhan juga cinta mereka. Tuhan mencintai agama Islam. Tuhan mencintai orang agama Buddha. Cinta kepada orang ateis. Tuhan mencintai orang yang berontak kepada dia. Dan dengan cinta kasihnya, dia robah kita semua. Sehingga semua takut kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala. Mari kita tutup mata. Mari kita buat suara. Mari kita berdoa. Setiap orang buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada hari ini Engkau sekali lagi menghantar kami. Datang menghadapi hadirat Tuhan. Datang menanti firman Tuhan. Datang menunggu perkataan-perkataan surgawi. Yang akan diluncurkan dari mimbar ke dalam telinga dan hati kami masing-masing. Kami sangat merindukan pekerjaan Tuhan yang besar dilakukan di Papua. Kami sangat mengharapkan firman Tuhan bekerja dalam hati setiap para hadirin. Dan kami berdoa kiranya gereja dari pendeta, majelis, penatua, pekerja, kaum awam dan pengurus, guru sekolah minggu, pemimpin kur dan semua yang memuji Tuhan dijamah oleh Tuhan sendiri. Disentuh oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga kami mengalami perubahan dan kami boleh menjadi orang Kristen yang baik. Dengar doa kami Tuhan. Berkatilah dan bekerja pada malam ini. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Semua ikut saya berdoa, satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam ini Tuhan memperkenan kami yang ada di Jayapura berkumpul bersama untuk menghadap Tuhan yang maha hidup dan menerima firman Tuhan yang maha kudus. Kiranya Engkau bekerja menurut kehendak-Mu, menurut rencanamu yang kekal dan hidup. Untuk menghidupkan kami, untuk merubah kami, mempertebal iman kami, menguatkan iman kami, dan jadikan kami orang yang berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersehati demi nama Yesus mengusir setan keluar dari kebaktian ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus bercahaya ke dalam hati kami. Terimalah persembahan kami. Terimalah perseruan kami. Dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup dan satu-satunya, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saya minta Bapak Kapolda Suprapto naik ke atas berdoa untuk memimpin kita. Saudara-saudara, kita bersyukur ada seorang pejabat yang Kristen yang dipimpin Tuhan untuk bekerja di tanah Papua. Kita tepuk tangan untuk dia dan berdoa supaya dia dipakai oleh Tuhan menjadi orang seperti Daniel yang berjasa dan berdoa untuk bangsa. Saya minta beliau pimpin kita di dalam doa. Silakan. Mas Suprapto. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menghadap kehadirat-Mu pada malam hari ini. Kami memohon Tuhan, pimpin Bapak Pendeta Stephen Tong, pimpin mulut, pimpin hati Pendeta Stephen Tong, sehingga apa yang diucapkan oleh Pendeta Stephen Tong sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang diberitakan oleh Pendeta Stephen Tong sesuai dengan ayat-ayat suci yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya mengumumkan tema yang saya akan khotbahkan selama 3 hari. Dengar baik-baik, hari ini saya berkhotbah pekerjaan Allah Bapa. Besok malam saya berkhotbah dengan tema pekerjaan Allah Anak.
Dan besok lusa saya berkhotbah dengan judul Pekerjaan Allah Roh Kudus. Sekali lagi, hari ini pekerjaan Allah Bapa. Besok malam pekerjaan Allah Anak. Dan hari ketiga pekerjaan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, mengapa? Karena Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Semua, 1, 2, 3. Adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam 3 malam, mari kita menghayati. Mari kita mengerti. Mari kita menelusuri apakah yang tertulis di dalam kitab suci tentang pekerjaan Allah Tritunggal. Orang-orang Unitarianisme tidak percaya Allah Tritunggal. Orang saksi-saksi Yehova tidak percaya Allah Tritunggal. Orang-orang ateis dan orang-orang yang di luar kekristenan tidak percaya Allah Tritunggal. Orang Islam tidak percaya Allah Tritunggal. Orang-orang komunis tidak percaya ada Allah, apalagi Allah Tritunggal. Banyak sekta-sekta yang tidak percaya Allah Tritunggal. Tetapi tanpa Allah Tritunggal, kita tidak mendapatkan pengertian yang sejati tentang siapa itu Allah dan apakah karya dari Allah itu. Saudara-saudara, ayat-ayat saya tidak bacakan. Karena secara istilah Tritunggal tidak muncul di dalam Alkitab. Tapi sepenuh Alkitab tersisip arti-arti Tritunggal yang dari Kejadian sampai Wahyu tidak berhenti-henti. Pada ayat-ayat pertama di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu dikatakan Allah berkata. Istilah kata itu firman. Itulah anak Allah. Karena Allah mempunyai anak, yaitu firman yang menjadi daging. Pada waktu Allah berkata, maka Roh Kudus bekerja di dalam air untuk menjadikan segala sesuatu ini mungkin dan terwujud. Maka dari ayat-ayat pertama sudah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus Kristus berkata di dalam khotbah pertama kali di dalam sinagoge, yaitu rumah sembahyang orang Yahudi, dengan membuka kitab suci dari gulungan Yesaya. Dan dia berkata, Allah mengirim aku dengan roh datang kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang mengirim, Allah Anak yang dikirim, Allah Roh Kudus yang mendampingi Allah Anak yang dikirim oleh Bapa. Ini Allah Tritunggal. Pada waktu Yesus dibaptiskan, langit buka, di surga ada suara berkata, inilah anakku yang ku kasihi, dengarlah olehmu kepadanya. Dan pada waktu Roh Kudus turun, seperti merpati yang berada di atas kepala Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pada waktu Yesus Kristus memberikan amanat agung, berkata kepada para rasul, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil kepada mereka, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini Tritunggal. Inilah firman Tuhan. Inilah kitab suci. Meskipun istilah Tritunggal tidak muncul di mana-mana, tapi makna Allah Tritunggal muncul di sini sana. Di seluruh kitab suci. Bukan saja demikian, Paulus berkata, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dengan engkau sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini berarti kitab suci ini dalam menyatakan Allah yang sejati, Allah yang esa adalah Allah Tritunggal. Saudara-saudara, mengenai Allah Tritunggal, banyak orang tidak bisa menerima karena mereka memakai pikiran yang terbatas.
mau mengerti Allah yang tidak terbatas. Itu sama seperti pakai ciduk yang kecil mau bawa air satu samudera pulang ke rumahmu. Itu tidak mungkin. Otak manusia yang tidak lebih daripada 1,5 kilo. Bagaimana bisa mengerti Allah yang tidak terbatas? Itu sebab dengan yang tidak terbatas, mau mengerti yang terbatas, itu adalah mustahil. Namun demikian Allah yang tidak terbatas mau memberikan pengertian kepada kita. Sehingga meskipun kita tidak mungkin seluruhnya, tapi kita paling sedikit mengerti dasar yang menyeluruh itu. Saudara-saudara, sebagaimana daun kapal yang kecil berlayar di lautan. Dia tidak tahu berapa dalam air itu. Tapi dia tahu kapalnya tidak bocor. Saudara-saudara, dia tidak bisa mengukur berapa dalam laut itu. Tapi dia mengetahui kapalnya bisa terapung di atas. Karena tidak ada lubang yang masuk ke air. Demikian penampungan firman Tuhan yang tidak terbatas oleh otak manusia yang terbatas. Tidak mungkin. Tetapi paling sedikit tidak mengetahui yang kita terima adalah wahyu dari Tuhan Allah sendiri. Sehingga kebenaran Allah yang tidak salah boleh kita tangkap meskipun kita sangat terbatas. Amin. Saudara-saudara, saya harap setiap kalimat saudara terima dengan baik. Dan ini akan menanam dasar iman di Papua untuk selama-lamanya. Yang saya khotbahkan bukan hal-hal yang menyenangkan engkau. Bukan hal-hal yang menarik di dalam peristiwa duniawi. Tapi yang saya tanamkan adalah firman Tuhan yang kekal. Yang diberikan dari surga ke bumi. Dari takhta surgawi kepada manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu sebab barang siapa yang menampung, menerima firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh jujur dan ikhlas. Yang sungguh-sungguh aus dan takut kepada Tuhan. Akan mendapat berkat untuk selama-lamanya. Karena firman Tuhan adalah firman yang suci. Firman Tuhan adalah firman yang kekal. Dan firman Tuhan adalah firman kebenaran. Firman Tuhan yang tidak salah akan memberi berkat. Memberikan kuasa, memberikan kemenangan, dan memberikan iman yang teguh. Bahkan memberikan satu jaminan yang kekal untuk setiap manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Satu kali saya berkhotbah di Manado. Lalu saya mengadakan tanya jawab yang datang 20,000 lebih orang. Dan pada waktu itu ada seorang menanya satu pertanyaan dengan sangat-sangat kurang sopan. Dengan kalimat pertama, saya kira orang paling bodoh di dunia tidak sebodoh seperti Stephen Tong. Saya dihina dulu. Orang paling bodoh di dunia tidak seperti kamu bodohnya. Berarti saya di dalam orang paling bodoh tetap juara nomor 1. Ya, karena tidak ada yang lebih bodoh dari saya paling bodoh. Lalu dia mengatakan, tahu tidak 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 3. Kenapa semalam engkau berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah satu Allah, Allah yang Maha Esa. Tahu tidak? 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Masa hal yang begitu sederhana anak kecil pun mengerti. Engkau seorang pendeta Stephen Tong tidak mengerti hal yang begitu sederhana. Waktu saya menerima pertanyaan itu, sebenarnya hati saya sangat marah. Tetapi pada fakta rohani saya harus sabar dan harus mengasihi dia. Karena yang dia perlu bukan kemarahanku. Yang dia perlu adalah jawaban yang mempunyai sinar cahaya surgawi. Lalu saya menjawab, siapa saudara yang tanya pertanyaan ini? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu apa yang kau paparkan sangat benar. 1 tambah 1 tambah 1 adalah berapa? 3. Saya tahu ini, tapi saya harus kasih tahu. Saya tahu 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3 semenjak saya umur 7. Waktu itu saya kelas 2 SD.
Dan di kelas SD dikasih tahu 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Saya sudah tahu sejak umur 7. Tetapi saya juga sadar waktu saya umur 7 dari kelas 2 selesai, saya naik kelas. Akhirnya umur 8 saya menjadi kelas 3. Waktu kelas 3 saya belajar 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Semua 1, 2, 3. 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Maka waktu saya umur 8, saya sudah maju mengerti 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Saya tidak tahu saudara yang tulis pertanyaan ini sekarang kelas 2 atau kelas 3. Nah saudara-saudara, kita punya pikiran mengikat kebenaran dengan konsep kita yang sangat limit. Inilah kelemahan manusia. Inilah kekurang ajaran manusia. Maunya Allah cocok dengan akalku. Maunya Allah masuk dalam akalku. Kalau engkau tidak masuk akal, saya tidak percaya kepada engkau. Apa yang kau katakan tidak cocok dengan pikiranku. Kau yang salah, saya tidak salah. Siapakah saya? Siapakah engkau? Kita adalah manusia yang bisa mati. Kita hanyalah manusia yang dibikin dari debu. Karena dicipta menurut peta teladan Allah. Sehingga kita mempunyai sifat kekekalan. Kita mempunyai sifat moral. Kita mempunyai sifat rasio. Kita mempunyai sifat agama. Kita mempunyai sifat kebudayaan. Itu sebab jangan kita anggap kita tidak terbatas. Akal budiku. Ini ukuran kebenaran. Akalku. Inilah mesin untuk menggugurkan semua yang tidak cocok. Saudara-saudara, kalau semua kebenaran harus diukur dan disetujui oleh pikiranmu, saya mau tanya, pikiranmu harus diukur oleh siapa? Inilah kelemahan filsafat Greka. Saya mengajar filsafat sudah lebih 45 tahun. Saya mengetahui kelemahan-kelemahan dari semua filsafat Greka adalah mereka menganggap rasio manusia lebih tinggi dari emosi. Emosi lebih tinggi dari nafsu. Maka orang yang pintar adalah orang yang memperkembangkan rasionya. Filosofia. Filosofos. Ini menjadi filosofi pencinta kebijaksanaan. Dan Plato menempatkan otak di tempat paling tinggi. Memang di dalam organ-organ yang berfungsi kebudayaan, otak letaknya paling di atas. Selain rambut dan kepala yang bertulang, otak dinaungi di dalam tempat tengkorak ini. Dan itu tempat paling tinggi yang berfungsi kebudayaan. Sesuai dengan hati, sesuai dengan fungsi seks. Semua itu menurut urutan di dalam tempat tinggi, tengah dan rendah. Yang paling penting otak, yang paling tidak penting seks. Saudara-saudara, barang siapa yang mementingkan seks lebih dari otak, dia mirip binatang. Meskipun kalau engkau boleh memperlakukan seks dengan penuh cinta kasih yang suci, engkau menikmati anugerah Tuhan di dalam hubungan suami istri yang paling indah sebagai makhluk yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mengerti, engkau hanya melampiaskan nafsu, apa bedanya engkau dengan anjing? Apa bedanya kau dengan babi? Karena mereka adalah makhluk yang tidak berkerohanian. Saudara-saudara sekalian, biar kita semua takut kepada Tuhan dan kembali kepada jalur yang paling benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, bolehkah saya minta Tuhan, semua kebenaranmu harus diukur oleh otakku? Tidak. Bolehkah kita minta sama Tuhan, semua kebenaranmu harus diuji oleh otakmu? Tidak. Karena Tuhan lebih besar dari manusia. Firman Tuhan lebih besar dari otak manusia. Cinta kasih Tuhan lebih besar dari emosi manusia. Biarlah otak kita sesuai kebenaran. Cinta kita sesuai dengan kasih Allah yang kudus. Dan hidup kita sesuai dengan petunjuk Tuhan Allah. Di dalam segala kebenaran yang diwahyukan. Barulah kita menjadi manusia yang beres. Mengapa harus mengerti Tritunggal dengan cara 1 tambah 1 tambah 1?
Mengapa tidak bisa meluaskan pikiran kita? Hanya maju satu langkah saja. 1 kali 1 kali 1 itu adalah 1. Saudara-saudara, saya meneruskan dengan 7 aspek. Dari matematika, dari fisika, daripada aritmatika. Saya membereskan tentang 3 dan 1. Itu mungkin menjadi esensi yang sama. Hari ini saya tidak waktu cukup. Karena saya bukan khusus menjelaskan alat Tritunggal dengan ketritunggalan itu. Itu ada kaset dan ada buku saya khusus yang saya ceramahkan 6 jam di Jakarta. Sudah dibukukan. Tapi saudara-saudara, karena alat Tritunggal adalah Allah yang Esa. Itu sebab Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini yang dicantumkan di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci selain Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak ada oknum keempat yang bersifat ilahi. Itu sebab tidak ada Allah 4 tunggal. Tidak Allah 5 tunggal. Hanya adalah Allah Tritunggal. Hanya 3. Dan tidak boleh lebih dari 3. Hanya 3. Dan 3 itu adalah satu adanya. Itu sebab pada waktu Yesaya masuk ke dalam bait Allah. Dia melihat Allah bersemayam di tempat yang paling tinggi di surga. Dan cahaya kemuliaannya turun sampai melanda seluruh alam semesta. Dan di situ melihat maka serafim, malaikat-malaikat di dalam batalion, di dalam ordo yang memuji dan beribadah kepada Tuhan. Mengelilingi tata Tuhan dengan masing-masing 6 sayap. Kedua, menutup muka mereka. Kedua, menutup kaki mereka. Dan kedua, berterbang dengan rajin melayani Tuhan. Saudara-saudara, mengapa 2 menutup muka? Seorang pelayan yang baik tidak suka menonjolkan diri. Mengapa menutupi kaki? Seorang pelayan yang baik tidak suka bicara tentang kemana-mana dia sudah menjelajah supaya menjadi orang terkenal. Kenapa 2 yang terbang? Karena dia melayani dengan rajin, tidak berhenti-henti. Semua yang ada sayap, kalau sayap tidak bergerak, dia pasti jatuh. Dia kalau mau berterbangan terus, dia harus menggoyangkan sayap, tidak henti-henti. Sambil rajin melayani, sambil menyembunyikan diri. Sambil rajin melayani, sambil menutup-nutupi akan segala penjelajahan kakinya. Supaya dia bukan menjadi seseorang yang menonjolkan diri, memperkenalkan diri, membuat nama besar sendiri. Dia hanya memuliakan Tuhan. Dan serafim-serafim yang mengelilingi takhta Tuhan, mereka menyahut dengan puji-pujian yang isinya adalah suci, suci, suci. Berapa kali? Berapa kali? Saudara-saudara, suci, suci, suci. Berapa kali? Kenapa 3? 1 untuk Allah Bapa yang suci, 1 untuk Allah Anak yang suci, 1 lagi untuk Allah Roh Kudus yang suci. Sekali lagi tersimpan makna Allah Tritunggal dalam visi yang dilihat oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita menyanyi lagu yang sudah kuno, sudah lama, kita bosan bukan? Maka banyak orang tidak lagi menyanyi himnal-himnal yang baik. Suka karang-karang lagu sendiri yang tidak karu-karuan. Suci, suci, suci. Semua suci. Nadanya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Suci, suci. Ke atas atau ke bawah? Kenapa? Karena menaikkan pujian. Memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tetapi waktu soprano menyanyi do, do, mi, mi, so, so. Bassnya menyanyi do, do, la, la, so, do. Naik ke atas, memuji Tuhan. Turun ke bawah, membuktikan kita tidak layak. Kita merendahkan diri. Kita
merasa diri hina, tidak layak memuji Tuhan. Sehingga lagu-lagu yang besar, yang agung, yang dianggap kuno oleh orang-orang muda dan orang-orang karismatik sekarang adalah lagu-lagu yang terbaik, tapi dihina oleh orang tidak mengerti. Saya harus memberikan pelajaran kepadamu. Waktu soprano menyanyi suci, 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 dia mau menyatakan kemuliaan untuk tempat yang maha tinggi. Tapi pria yang mewakili manusia menyanyi suci, suci, suci. Saat dari unison menjadi satu oktav berbeda. Do, do, mi, mi, so, fa, mi, le, do, si, la, so, do, la, la, so. Menjadi satu oktav. Apa artinya oktav? So di tinggi dan so di rendah. Berarti sekarang saya sadar. Waktu saya berbakti kepada Tuhan. Tuhan di surga yang maha tinggi. Saya di dunia yang maha hina. Sehingga saya tidak layak. Dengan demikian membuka lagu puji Tuhan. Dengan suci, suci, suci yang indah itu. Sekarang kalau kita tidak suka lagu itu, mari kita bikin sendiri. Suci, 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 suci. Kelihatan enak bukan? Tapi jadi 4 kali. Dah beres. Menjadi naik turun. Dah beres. Karena kita tidak mengerti makna musik rohani yang bermutu itu apa artinya. Kiranya kita mengerti apa yang saya katakan. Setelah ini kita selesai. Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal semua. 1, 2, 3. Karena Allah yang Esa adalah Allah Tritunggal. Maka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mempunyai sifat ilahi yang Esa. Yang dimiliki oleh Bapa, dimiliki oleh Anak, dan dimiliki oleh Rohul Kudus. Saudara-saudara, kalau demikian, bagaimanakah kita menerima fakta esensi Tritunggal ini menjadi iman kita masing-masing? Saudara-saudara sekalian, Allah kalau Esa dan Allah kalau pencipta. Dengar kalimat-kalimat di bawah yang penting luar biasa. Kalau Allah itu Esa dan Allah itu pencipta, maka dia adalah Allah yang kekal. Sebelum segala sesuatu dicipta, dia sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah ada. Dia adalah Allah yang sudah ada, sedang ada, akan ada, terus berada, sampai selama-lamanya. Forever, ever, ever, and evermore, God exists from the beginning to the end. Even from previous to the beginning and after the end. Sebelum segala sesuatu berada, dia sudah ada. Segala sesuatu sudah selesai, tidak lagi berada. Dia tetap ada. Karena dia adalah ada dari kekal sampai kekal. Sekarang semua dengar. Allah yang Esa. Allah pencipta. Allah yang kekal. Semua 1, 2, 3. Allah yang Esa. Allah pencipta. Allah yang kekal. Sebelum apapun yang ada. Dia sudah ada. Dan sesudah semua tidak ada. Dia tetap ada. Karena dia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Allah kalau bukan kekal, dia bukan Allah. Kalau Allah itu kekal, barulah dia Allah. Kalau dia adalah sungguh-sungguh Allah, dia harus Allah yang kekal. Karena di luar kekekalan, tidak ada sifat ilahi. Yang disebut Allah, berarti dia mempunyai keilahian yang dari kekal sampai kekal. Barulah dia itu Allah. Allah sejati. Saudara-saudara, Allah yang sejati dulu ada, sekarang ada, selama-lamanya ada. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7, Yesus Kristus kemarin, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Ini berarti Yesus adalah Allah yang kekal. Dan Roh Kudus di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14, Roh yang kekal itu. Sehingga yang kekal ada Allah Bapa, yang kekal adalah Yesus Kristus. Yang kekal adalah Roh Kudus. Allah yang Esa, Allah pencipta, Allah yang kekal hanya satu.
Tetapi Allah yang kekal, Allah yang esa, Allah pencipta, mempunyai 3 pribadi. Jadi Allah Bapa, semua ikut. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu sebab di dalam Mika pasal 5 dikatakan, hei engkau Bethlehem Efata, di antara semua kota, engkau adalah kota yang kecil. Tetapi pada satu hari akan dilahirkan satu oknum di kotamu yang kecil ini, yang sumbernya dari kekekalan sudah ada. Dan dia akan sampai kekekalan masih ada. Siapa itu? Yang dilahirkan di Bethlehem siapa? Yesus Kristus. Firman menjadi daging. Allah menjadi manusia. Roh menyatakan diri sebagai tubuh. Ini adalah inkarnasi semua. Inkarnasi. Istilah karnal berarti tubuh. In menjadi. Si di dalam perubahan. Perubahan Allah menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Saudara-saudara. Maka kita melihat Allah yang kekal. Allah yang esa. Allah yang mencipta. Dia sendiri bukan dicipta. Dia sendiri bukan sementara. Yang dicipta berada di dalam kesementaraan. Yang mencipta di luar kesementaraan. Yang dicipta ada mula, ada akhir. Yang mencipta tidak ada mula, tidak ada akhir. Maka Allah yang tidak ada permulaan, Allah yang tidak berakhiran, itulah Allah yang kekal. Dan dia esa. Dan dia pencipta. Sehingga kalau Allah tidak mengambil keputusan untuk kehendak mencipta, maka tidak ada sesuatu yang boleh terjadi. Tidak ada sesuatu yang bisa muncul di dalam perwujudan materi. Tidak ada satu yang berada. Allah menjadi sumber yang mengadakan segala sesuatu yang sekarang berada. Karena dia adalah Allah yang mencipta. Nah sekarang sudah dengar jelas. Sekarang saya mau tanya. Allah sebelum mencipta apapun, ada tidak yang ada selain dia? Ada? Tidak ada. Sebelum Allah mengambil keputusan untuk mencipta. Dan sebelum dia bertindakan mencipta. Maka selain dia sendiri, ada apa yang ada? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Dan sekarang kita kaitkan dengan satu kalimat lagi. Allah itu kasih adanya. Semua. Ya, sudah tahu ya. Allah esa, Allah pencipta, Allah kekal, Allah kasih. Semua. Allah esa, Allah pencipta, Allah kekal, Allah kasih. Nah kalau seperti orang Islam, seperti saksi Yehova, seperti unitarianisme, seperti orang yang percaya ada Allah tapi tidak percaya Tritunggal, maka dia tidak bisa jawab pertanyaan saya selanjutnya. Dengar? Kalau Allah esa, Allah kekal, Allah mencipta, dan Allah yang adalah kasih adanya. Sebelum dia cipta segala sesuatu, dia memang adalah Allah yang kasih. Dia kasih siapa? Dia mengasihi siapa? Tidak ada yang ada. Selain dia, tidak ada sesuatu yang ada. Kalau tidak ada yang ada, lalu dia mengasihi. Mengasihi siapa? Tidak ada orang bisa menjawab. Kecuali agama Kristen menjawab pertanyaan yang sulit ini. Karena apa? Karena Allah yang kekal, di dalam kekekalan, sebelum mencipta, dia kekal, dia pencipta, dia esa, tidak yang lain. Dan dia kasih siapa? Tidak ada yang lain. Dia kasihi di antara Tritunggal. Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa. Jikalau Allah bukan Tritunggal, maka mengatakan Allah penuh dengan Rahmani, Rahimni. Seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang agama lain. Itu omong kosong. Karena yang disebut Rahmani, Rahimni, yang disebut penuh dengan cinta,
kasih tidak ada objek, kasih tidak ada arti. Kasih adalah kasih karena yang menerima kasih itu sebagai objek kasih. Yang mengasihi sebagai subjek, yang menerima kasih sebagai objek. Kalau Allah itu adalah esa, adalah sendirian dan tidak ada objek, tidak ada arti mengatakan Allah itu kasih. Itu sebab sulit menemukan orang yang mengerti kasih selain orang Kristen. Karena orang Kristen mengetahui Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, Allah yang mengasihi, dan Allah yang kekal, dan karena dia mencipta. Saudara-saudara, tahap kedua, saya akan bicara tentang mengapa Tuhan mencipta. Waktu kita mengatakan Allah pencipta, ini kita tunjukkan kepada pribadi pertama. The first one person in the triune God the Trinity, the first person is the Father. The Father is the Creator. Kita menunjukkan Allah Bapa, Sang Pencipta. Semua, 1, 2, 3. Allah Bapa, Sang Pencipta. Allah Anak, Sang Penebus. Semua. Allah Roh Kudus, Sang Pengwahyu. Semua. Allah Roh Kudus, Sang Pengwahyu. Yang mengwahyukan kebenaran kepada manusia adalah pribadi ketiga. Yang menebus orang berdosa menjadi anak-anak Allah adalah pribadi kedua. Yang mencipta segala sesuatu adalah pribadi pertama. Allah Bapa mencipta segala sesuatu dengan kuasa Roh Kudus melalui firman yang keluar dari mulutnya. Pada waktu Allah mencipta, Allah berkata, adalah terang, maka terang adalah. Waktu dia mengatakan adalah terang, itu firman yang keluar, itu Yesus Kristus. Jadi pribadi kedua menjadi perantara untuk tindakan penciptaan. Dan Roh Kudus menjadi pelaksana bagi tindakan penciptaan. Allah yang esa mencipta, dia mencipta melalui pribadi kedua dan pribadi ketiga. Nah sehingga kalau saya katakan Allah Bapa pencipta, betul tidak? Semua jawab ya, pakai akal ya. Allah Bapa Sang Pencipta, betul tidak? Kalau saya tanya, Yesus tidak bagian dia penciptaan, betul tidak? Tidak. Karena dari permulaan adalah firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman itu Allah adanya. Firman berada dengan Allah. Dan segala sesuatu dicipta oleh dia. Berarti Kristus juga Sang Pencipta. Dan dia mencipta di dalam rencana Allah. Yang memakai dia sebagai penantara. Dan kuasanya dari Roh Kudus. Roh berlayang-layang di permukaan air. Untuk menjadikan seluruh alam semesta dijadikan oleh Tuhan. Saudara-saudara. Dengan demikian Allah Bapa Sang Pencipta. Betul. Tapi Allah Bapa mencipta melalui Kristus sebagai penantara. Dan melalui Roh Kudus sebagai yang pelaksana. Sehingga Allah Bapa mencipta di dalam Kristus pakai kuasa Roh Kudus. Allah Bapa mencipta. Waktu Allah itu adalah kekal, esa, pencipta dan kasih adanya. Maka dia sebagai subjek, maka subjek itu tidak perlu objek yang lain. Dia sudah bisa menjadi kasih. Karena dia subjek ini terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saling mengasihi. Itu sebab sebelum ada sesuatu yang dicipta, sebelum ada bumi, sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, sebelum ada bintang-bintang, sebelum ada apapun, God is love. Sudah terjadi. Karena God the Trinity, Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit love one another. Tetapi cinta kasih di antara ketiga pribadi ini, waktu diekstensikan, waktu diekspansikan, maka timbullah tindakan penciptaan. The extension of the love of God becomes the activity of the decree in creation. Maka Allah mencipta berdasar rencananya. Dan rencana itu adalah ekspansi. Supaya kasihnya boleh meluap. Dan keluar dari diri dia. Maka dia mencipta sesuatu di luar diri. Untuk menerima cinta kasihnya. Dengan demikian
Engkau dan saya menjadi objek kasih. Saudara-saudara, jangan bunuh diri. Jangan minder. Jangan stres. Jangan menganggap dirimu tidak berguna. Engkau objek kasih Allah. Saya objek kasih Allah. Semua 1, 2, 3. Saya objek kasih Allah. Allah sangat mengasihi engkau. Nah, Allah juga sangat mengasihi aku. Karena saya dicipta menjadi objek kasih. Saya dicipta menjadi objek menerima anugerah Tuhan. Sehingga setelah Allah mencipta segala sesuatu, dia tidak puas. Dia akhirnya mencipta manusia. Setelah mencipta segala sesuatu, Allah berkata, mari kita menciptakan manusia. Menurut peta dan teladan kita. Kenapa kita? Saya percaya itu ada diskusi antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal berbicara kepada diri sendiri. Dia bukan pakai saya, dia pakai kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berkata kita akan menciptakan manusia. Menurut peta dan teladan kita itu adalah Allah Tritunggal. Memang dalam teologi semacam ajaran yang saya boleh menerima tapi tidak setuju 100%. Yaitu menurut sastra di Timur Tengah Allah-Allah, dewa-dewa, ilah-ilah disebut dengan kata majemuk atau plural form karena harus menghargai mereka sebagai dewa. Itu namanya majestic plural atau plural majemuk yang bersifat keagungan. Tapi bagi saya, no. Selain memang dia agung, harus disebut dengan nama keagungan, tapi dia juga adalah Allah Tritunggal. Itu sebab Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka berdiskusi dan berkata, mari kita menciptakan manusia. Menurut peta dan teladan kita, maka diciptanya laki-laki dan perempuan. Saudara-saudara, Allah Bapa dan Allah Anak, subjek dan objek. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, subjek dan objek. Allah Roh Kudus dan Allah Bapa, subjek dan objek. Subjek-objek relationship telah menjadi dasar komunitas. Menjadi dasar dari personal relationship. Menjadi dasar dari interpersonal relationship. Hubungan antar pribadi dan pribadi. Semua berakar dari Tuhan Allah itu sendiri. Sehingga Allah mencipta manusia menjadi objek. Di situ hubungan antara manusia dengan sang penciptanya itu menjadi mungkin. Itu sebab suami perlu istri, istri perlu suami. Seorang lelaki hidup sendiri tidak baik, maka Allah menciptakan seorang wanita menjadi penolong dia, bukan penodong dia. Banyak istri menodong suami. Berapa? Kalau tidak, saya tidak mau sama kamu. Itu bukan penolong, itu penodong. Saudara-saudara, banyak istri menodong suami, banyak suami menindas istri. Ini semua tidak benar. Mestinya suami mencintai istri dan istri taat kepada suami. Ini menurut perintah ajaran dari kitab suci. Pada waktu seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita, maka subjek menemukan objek dan objek menerima cinta dan bisa membalas cinta kembali menjadi hubungan antara pribadi yang indah sekali. Karena ini dimulai dari Allah Bapa, saudara-saudara. Allah Bapa menciptakan dan di tengah-tengah yang dicipta, dia menciptakan manusia sesuai dengan peta teladan Allah sendiri. Sehingga manusia boleh menjadi pencinta dan sekaligus yang dicinta. Kalau seorang hanya menjadi pencinta, tapi tidak menerima cinta yang kembali kepada dia, cintanya tidak pernah puas. Kalau seorang hanya menjadi penerima cinta dan tidak mungkin menjadi pencinta sebagai inisiator, cintanya juga tidak sempurna. Itu sebab Allah telah menciptakan kita dengan keadaan begitu sempurna, begitu indah, dan begitu ajaib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Allah kita, Allah yang kasih
dan memberikan cinta kasih kepada kita. Dan kita boleh mengembalikan kasih kepada dia di dalam keadaan pribadi berjumpa dan bergaul dengan pribadi. Interpersonal relationship. Hubungan antar oknum dan oknum. Nah saudara-saudara. Lalu Allah yang mencintai manusia. Dia mengerjakan hal. Dia berencana untuk beribu-ribu tahun. Nah ini banyak orang Kristen tidak sadar. Allah sebelum memanggil engkau menjadi orang Kristen. Dia sudah berencana beribu-ribu tahun sebelum engkau dilahirkan. Engkau bilang benarkah? Betul. Alkitab mengajar, iya. Alkitab mengatakan apa? Sebelum dunia diciptakan, dia sudah memilih engkau. Engkau bilang bukanlah. Saya yang memilih Kristus kok. Saya mendengar khotbah di dalam satu KKR. Saya angkat tangan. Saya maju ke depan. Saya menerima Tuhan Yesus. Undang dia masuk. Saya memilih dia. Tapi Alkitab mengajar, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Di dalam pasal 15 Yohanes. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih engkau terlebih dahulu. Karena saya mau tanya. Sebelum kita pilih Yesus. Apakah Yesus memilih kita terlebih dahulu? Ya. Kalau Yesus tidak pilih kita. Tak mungkin kita pilih dia. Kalau Yesus tidak mencintai kita. Tak mungkin kita mengenal cinta dan mau mencintai dia. Kalau Yesus tidak memanggil kita, tak mungkin kita memanggil dia. Banyak orang beragama salah. Karena mereka memanggil tekong. Atau memanggil akan hari lintar. Memanggil akan gunung besar. Memanggil akan pohon yang besar. Memanggil batu. Memanggil laut sebagai dewa, sebagai Allah. Mereka panggil salah. Karena yang dipanggil bukan Allah. Yang dipanggil bukan Tuhan. Yang dipanggil ada yang dicipta. Sedangkan yang disebut Allah adalah yang mencipta. Yang dicipta bukan Allah. Yang dicipta tidak bersifat ilahi. Yang dicipta bukan sang pencipta. Tidak sepatutnya engkau berdoa kepada pohon. Kepada batu. Kepada gunung. Kepada laut. Kepada matahari. Kepada bumi. Karena itu semua ada cinta yang menyesat. Itu adalah ibadah yang menyeleweng. Itu adalah ibadah yang berselingkuh. Saudara-saudara, kita harus kembalikan kepada Allah sang pencipta. Karena dia adalah Allah yang sejati. Lalu kita mencintai dia. Karena dia mencintai kita terlebih dahulu. Yohanes berkata, kita cinta. Kita mengasihi. Karena dia mengasihi terlebih dahulu. Semua 1, 2, 3. Kita mengasihi. Karena dia... Oh, suara kecil sekali. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita mengasihi. Karena mengasihi terlebih dahulu. Ini urutan dilupakan oleh banyak orang Kristen. Dan banyak pendeta pun lupa mengajarkan ini. Because before we love him, he loved us first. Before we call his name, he called upon us first. Because we chose him. He chose us. Even before the foundation of the world. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih kita. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memanggil kita. Waktu itu di mana kita? Belum ada. Kita belum ada. Belum dilahirkan. Bahkan mama kita belum nikah. Nenek moyang kita belum dicipta. Dia sudah memanggil nama kita yang akan datang. Karena apa? Karena Allah itu kekal. Saudara-saudara, salah satu ayat yang paling penting yang menjadi pedoman dan menjadi prinsip dasar filsafat sejarah Kristen tercantum di dalam buku Yesaya. Di mana Tuhan berkata, "Hei Israel, dengan Allah yang mana engkau membandingkan saya kepadanya? To whom you compare with me and other gods?" Siapakah di antara dewa-dewa seperti saya dari permulaan menunjukkan hari yang paling akhir dan di situ saya sudah menentukan hal-hal akan terjadi. From the beginning I point out the end of the world and I plan everything. Allah
yang dari sebelum dunia diciptakan sudah memberikan petunjuk untuk hari terakhir, eskatos, titik terakhir sejarah, berada di tangan Tuhan. Dia sudah menentukan segala sesuatu menurut rencananya, dan dia juga mengizinkan hal-hal terjadi di luar rencananya. Dosa-dosa terjadi di luar rencana Allah, keselamatan terjadi di dalam rencana Allah. Yang direncanakan Allah, Allah sendiri menetapkan, Allah memberikan kekuatan untuk menggenapi. Di luar rencana Allah, Allah membiarkan, Allah memperbolehkan kebebasan yang diberikan menyeleweng dan melawan dia. Dan perlawanan terhadap Tuhan diizinkan oleh Tuhan. Kuasa melawan Tuhan diberikan oleh Tuhan. Kesempatan melawan Tuhan juga diizinkan oleh Tuhan. Tapi itu bukan kepintaranmu. Jangan sombong. Semua kebebasan yang sementara diizinkan, kesempatan yang diperbolehkan supaya kita mampu melawan Tuhan, itu tetap adalah anugerah Tuhan yang kita nyelewengkan. Dan akhirnya kita akan mendapat penghakiman yang setimpal. Saudara-saudara sekalian, itu sebab Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih engkau. Paulus berkata, bukan kami yang memanggil dia. Dia telah menyeru nama kita sebelum kita ada di dunia. Paulus mengatakan 3 hal. Berturut-turut saya akan tunjukkan. Pertama, menurut kitab suci, Paulus mendapat cahaya dari surga pada waktu dia menuju ke Damaskus. Salah satu kota yang paling tua di dunia. Dia pergi untuk apa? Dengan surat yang diterima dari imam besar. Dia akan pergi menangkap orang Kristen. Dia akan menganiaya mereka. Akan mengadu ke mereka pengadilan. Akan masuk ke mereka ke penjara. Paulus jahat sekali. Paulus menganiaya orang Kristen. Paulus menghina orang Kristen. Paulus membenci Yesus Kristus. Paulus menganiaya orang yang mengabarkan Injil. Saudara-saudara. Tuhan Yesus tahu tidak? Tuhan tahu tidak dia begitu jahat? Pada waktu dia sebelum sampai Damaskus. Tuhan kasih center. Cahaya dari surga. Yang lebih keras dari terang panas. Terik dari matahari. Bikin dia jatuh. Saya tidak tahu ya. Paulus jatuh dari kuda atau jatuh jalan kaki. Kalau menurut gambaran dari Caravaggio. Menurut lukisan daripada Michelangelo. Paulus jatuh dari kuda. Apakah orang Yahudi naik kuda? Alkitab tidak cantum. Tapi pelukis-pelukis. Dengan bayangan mereka mengimajinasikan Paulus naik kuda. Dan jatuh terpelanting. Waktu Paulus jatuh terpelanting. Sinar itu begitu keras. Langsung membuat dia menjadi orang buta. Saudara-saudara. Orang yang belum buta. Belum kenal Tuhan. Engkau tidak buta. Karena matamu tajam. Hanya melihat duit. Maka engkau tidak lihat Tuhan. Saudara-saudara. Kalau saya mau lihat duit. Hari ini saya sudah kaya luar biasa. Saya tidak melihat duit. Tidak melihat perempuan. Tidak melihat jabatan tinggi. Tidak melihat semua foya-foya dunia. Saya melihat kepada Yesus Kristus. Sehingga saya sungguh hidup melayani dia dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara. Paulus hari itu dibutakan. Sehingga tidak lagi dia bisa melihat apa-apa. Dan supaya mata rohaninya terbuka untuk melihat kemuliaan Yesus Kristus. Saya tanya. Waktu itu Paulus yang pilih Yesus. Atau Yesus yang pilih Paulus? Tidak ada orang bisa pilih Yesus. Banyak orang sekarang pilih Kristen karena apa? Supaya bisa kaya. Percaya Yesus pasti semua penyakit sembuh. Percaya Yesus pasti menjadi kaya. Percaya Yesus pasti. Itu penipuan-penipuan pakai nama agama. Yang merusak agama Kristen. Saya akhirnya banyak orang Kristen dirusak motivasi. Datang ke gereja. Hanya mau kesembuhan. Hanya mau kekayaan. Hanya mau kesuksesan. Hanya mau kemakmuran. Hanya mau kemenangan. Akhirnya pada waktu sedikit kesulitan diterima oleh orang Kristen. Langsung lari dari Tuhan. Langsung pudar imannya. Langsung menyangkal Tuhan. Karena motivasi dirusak oleh pendeta-pendeta penipu. Yesus Kristus adalah pemimpin yang paling jujur. Dia tidak mengatakan, ikutlah aku, engkau pasti jadi kaya raya.
Yesus bilang, ikutlah aku. Dan engkau harus memikul salib. Harus menyangkal diri. Nah, itu ajaran yang benar. Saya tidak berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Saya tidak berarti orang Kristen tidak mungkin menjadi makmur. Banyak orang yang cinta Tuhan makmur. Daud makmur. Abraham makmur. Tetapi pada waktu mereka pikul salib, mereka tetap cinta Tuhan, bukan? Pada waktu harus menyangkal diri, mereka tidak melarikan diri, bukan? Mereka mengetahui syarat mengikut Tuhan, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Sesudah itu, kalau Tuhan kasih engkau hidup yang cukup, syukurlah. Kalau Tuhan kasih engkau kekayaan, syukurlah. Tapi motivasimu harus selalu menyangkal diri. Harus selalu mau pikul salib. Saya tanya lagi sekali. Paulus hari itu memilih Tuhan atau Tuhan yang memilih dia? Kedua, Paulus berkata, sebelum aku keluar dari rahim ibuku, aku sudah dipilih. Saya tanya, pilih dari Paulus kepada Tuhan atau dari Tuhan kepada Paulus? Kapan? Hari itu bertobat? Bukan. Sebelum keluar dari rahim ibunya. Masih janin. Masih bayi yang belum lahir. Tuhan sudah panggil dia untuk menjadi hambanya. Jangan lari. Kalau memang panggilan Tuhan untuk kamu, kamu harus berdoa, berpuasa, minta pengertian yang jelas dari pimpinan Tuhan. Lalu seumur hidup engkau mengabdi. Jangan lari. Kalimat ketiga. Pertama, hari itu dibutakan. Hari itu dia diselamatkan. Dan hari ketiga Ananias datang mencelikkan mata dia rohani. Seperti ada sesuatu yang turun dari mata. Baru dia lihat lagi. Yesus yang pilih dia. Dan dia mengaku, sebelum aku keluar dari rahim ibuku, dia sudah memanggil aku. Ini kedua kali. Ketiga kali, dia lebih mengerti lagi. Dan dia berkata, sebelum dunia diciptakan, aku sudah dipilih. Sekarang saya tanya, siapa yang memilih siapa? Yesus pilih Paulus atau Paulus yang pilih Yesus? Kapan Yesus memilih Paulus? Saat dia bertobat? Atau sebelum dia lahir? Atau sebelum dunia diciptakan? Sebelum dunia diciptakan. Nah, inilah pekerjaan Allah yang paling ajaib. Before everything is created, before everything come into being, before everything exists, the only existing eternal loving God, He determined, He chose, He predestinated, He called upon us even before the world was created. Even before we were born. Sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah mengenal engkau. Tuhan bahkan mengenal berapa kurang ajarnya kamu. Tuhan mengetahui berapa nakalnya kamu. Berapa banyak kali engkau mencuri, menipu, menyontek, bohong. Engkau berapa kali kurang ajar. Semua Tuhan tahu. Tapi Tuhan justru mencintai orang berdosa. Maka kita yang sering berbuat dosa tetap dicintai oleh Tuhan. Kita yang sering bohong. Sebelum kita bertobat, Tuhan sudah menetapkan kirim Yesus Kristus mati untuk kita. Ini semua persiapan. Ini semua rencana Allah Bapa. God the Father created. God the Father predestinated. God the Father had chosen us. God the Father even planned the salvation of Jesus Christ to come to incarnate Himself to be human being. Allah Bapa mencipta. Allah Bapa menakdir. Allah Bapa memilih. Allah Bapa merencanakan. Allah Bapa mempersiapkan. Nah, Allah Bapa mengirim Allah Anak turun ke dalam dunia menjadi pengantara menebus dosa engkau dan saya. Semua ini dikerjakan oleh Allah Bapa. Itu sebab malam ini kita terbicara tentang pekerjaan Allah Bapa. Kalau engkau bisa meluangkan 3 malam, bagaimana sibuk? Datang. Jangan engkau lolos. Biar 3 malam ini engkau ditanam iman Kristen yang paling murni. Amin. Saudara akan baca buku banyak. Tidak lebih jelas dari 3 malam ini. Saudara akan ikut kebaktian kebangunan rohani. Dengan bermalam-malam. Dengar khotbah banyak.
tidak lebih jelas dari 3 malam ini. Dan 3 malam ini engkau simpan baik firman Tuhan setiap kalimat ke dalam hati sanubarimu. Engkau seumur hidup tidak gampang digoncangkan lagi imanmu sebagai orang Kristen. Allah Bapa telah mengerjakan semua ini, telah mempersiapkan semua ini. Lalu sesudah selesai, dia mulai kirim nabi, 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 nabi. Apa artinya nabi? Nabi berarti juru bicara dari Allah. The spokesman of God. The one who speaks in the name of God. Itu namanya nabi. Nabi bukan akhir nubuat. Nabi bukan akhir nujun. Nabi adalah yang membawa firman dari surga. Melalui Roh Kudus gerak di hati mereka kepada umatnya. Itu firman itu namanya adalah kalam yang kudus. Firman itu ada perkataan Allah. Firman itu namanya kebenaran. Dan Nabi penyampai kebenaran. Supaya kita tahu sumber kita di mana. Supaya kita tahu mengapa kita hidup di dalam dunia. Supaya kita mengetahui dunia akan menjadi apa. Supaya kita tahu manusia akan kemana. Supaya tahu kita setelah mati masih ada pengharapan atau tidak. Ini semua tugasnya Nabi. Nabi dari mana? Dari Allah. Siapa yang kirim? Allah Bapa. Allah Bapa telah mempersiapkan semua. Memilih kita. Merencanakan Kristus. Mengutus dia. Sesudah semua direncanakan selesai. Nabi. 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 Tak habis-habisnya. Nabi dikirim kepada orang Israel. Dikirim kepada orang Yahudi. Dikirim di dalam bangsa Ibrani. Mereka mempunyai Musa. Mereka mempunyai Abraham. Mereka mempunyai Yosua. Mereka mempunyai Samson. Mereka mempunyai Yesaya. Mempunyai Yeremia. Mempunyai Daniel. Mempunyai Hosea. Mempunyai begitu banyak raja-raja. Nabi-nabi. Yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara. Waktu firman Tuhan dibicarakan kepada umat Tuhan. Kalau firmannya itu enak didengar, mereka amin, amin, amin. Kalau firmannya menusuk hati, mereka membunuh Nabi. Kenapa? Kamu berani mengatakan dosaku, aku benci kamu. Nah itu bukan anak Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati menerima firman Tuhan, meskipun firman itu bersifat menegur. Amin. Kalau firman Tuhan bersifat menghakimi, engkau tetap harus rendah hati. Amin. Sekarang banyak orang Kristen mau hanya mendengarkan pendeta yang menjilat-jilat. Sekarang banyak pendeta takut orang kaya. Tak berani membongkar dosa mereka. Sekarang banyak yang disebut pendeta, pimpinan gereja. Bersongkol, berkompromi karena mendapatkan uang. Tetapi hamba Tuhan yang sejati akan seperti nabi-nabi di perjanjian lama. Meskipun satu persatu dibunuh. Satu persatu dianiaya. Mereka tetap setia kepada Tuhan sampai mati. Yesus berkata, dari hidup darah yang dialirkan oleh Habel. Sampai pada Zakaria yang dibunuh di Mezbar. Semua dosa akan ditimpakan kepada generasi orang Yahudi yang menganiaya hamba Tuhan. Saudara-saudara, siapkanlah hatimu menerima teguran Tuhan. Mau? Siapkanlah hatimu untuk menerima hakiman daripada Tuhan. Mau? Karena penghakiman pada akhir zaman akan mulai dari rumah Tuhan. Mulai dari pendeta. Mulai dari tua-tua. Mulai dari pengurus. Majelis. Dan semua pemimpin-pemimpin. Baik sekolah minggu, kaum ibu, kaum pemuda, kaum dewasa, kaum remaja, kaum anak-anak, atau kaum kur. Semua pemimpin akan dihadiri dulu. Akan dihakimi dulu. Karena marah dan keadilan Allah akan berlangsung kepada pimpinan-pimpinan. Biar kita bertobat. Biar kita bersiapkan hati. Biar kita merendahkan diri. Dan biar kita membersihkan hati kita. Demi berjumpa dengan Tuhan kita. Hey Israel, prepare to meet your God.
Bersedialah bertemu dengan Tuhanmu. Pada waktu Yesus datang pertama kali, dia datang untuk disalib. Dia datang untuk mati bagi kita. Tetapi pada waktu Yesus datang kembali, dia datang untuk menghakimi. Tidak ada pengampunan lagi. Karena kemurahan hati Tuhan sudah stop. Pintu penebusan sudah tutup. Kesempatan bertobat sudah dibawa kembali. Dan manusia akan diadili sesuai dengan perbuatan kejahatan yang kita lakukan. Saudara-saudara, jangan hanya harap anugerah dari Tuhan saja. Nanti juga kemarahan dari kesucian Tuhan. Sehingga sebelum hari yang besar itu tiba, kita dengan gentar bertobat, bersiap untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Khotbah pada hari ini, saya berhenti di sini. Ini adalah pekerjaan Allah Bapa. Besok malam kita masuk ke dalam pekerjaan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Bagaimana menggenapi rencana Allah Bapa. Nah malam ini, saya menyeru siapa di antara engkau yang sadar engkau berdosa, yang mengetahui engkau sedang akan dihakimi oleh Tuhan, dan engkau mengetahui demikian besar cinta Dia. Bahkan sebelum dunia diciptakan Dia sudah memilih, sudah menetapkan supaya satu hari Yesus datang bagimu dan engkau diselamatkan oleh Dia. Hari ini, waktu Roh Kudus bekerja di hatimu dan engkau sadar pekerjaan Tuhan Allah, siapa berkata, Tuhan, jikalau engkau yang terlebih dahulu mengasihi aku, biarlah aku sekarang mengasihi engkau. Jikalau engkau terlebih dahulu memilih aku, sekarang saya mau memilih engkau. Karena gerakanmu, hari ini saya kembali kepadamu. Maukah saudara? Maukah saudara? Maukah engkau menjawab, Tuhan di sini saya kembali kepadamu hari ini. Sekarang. Jawab. Bukan kepada saya. Jawab Tuhanmu yang mencipta, mencintai, dan menebus engkau. Mari kita tunduk kepala. Semua masuk di dalam doa. Waktu kita semua tundukkan kepala, saya menanya demi cinta kasih Tuhan. Siapa yang berkata malam ini saya benar-benar mengerti. Dan saya sungguh-sungguh mulai sadar. Apa artinya firman Tuhan. Apa artinya pekerjaan Tuhan Allah. Apa artinya rencana Allah Bapa. Malam ini saya sadar. Bukan saya yang bisa mencintai Dia. Bukan saya yang bisa menyeru nama Dia. Bukan saya bisa mencari Dia. Tapi Dia terlebih dahulu mencari, memanggil, memilih aku. Dan aku menyahut Tuhan, di sini saya. Maukah Anda berdoa dengan saya malam ini? Maukah engkau buka hatimu menerima Tuhan? Barang siapa yang mau berdoa dengan sama dengan saya malam ini, untuk diterima oleh Tuhan, ada orang demikian. Dipersilakan dengan hormat, acungkan tangan saudara yang mengatakan saya mau. Angkat tangan, saya lihat siapakah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau sudah dengar firman Tuhan? Engkau menerima apa yang dikatakan kepadamu? Bukan kamu yang mencari Tuhan. Bukan kamu yang mencintai Tuhan. Dan bukan kamu yang memilih Dia. Tetapi Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita, memanggil kita, mencari kita, dan menyelamatkan kita. Biar malam ini kita semua tunduk di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Dia. Dan semua yang di depan ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Semua berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saya sangat berterima kasih. Saya bersyukur karena firman-Mu yang kekal telah bicara ke dalam hati saya. Firman-Mu yang hidup akan menghidupkan saya. Firman-Mu yang suci akan membersihkan saya. Karena bukan saya yang sanggup mencari Tuhan, memilih Tuhan, tetapi Tuhan sudah memanggil saya.
sudah memilih saya sebelum dunia diciptakan. Pada malam ini, saya datang kepadamu dengan segala rendah hati, menyerahkan hidupku, mengikut Tuhan Yesus, bertobat, meninggalkan dosa. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus membersihkan hatiku. Kiranya Roh Kudus memberi hidup kekal kepadaku. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Masuklah ke dalam hatiku. Tinggal diam di dalam hatiku. Pimpinlah aku sampai ajal hidupku. Terimalah doaku dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.